Saya juga mendengar dari pernyataan banyak orang yang katanya Pak Jokowi dijanjikan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian nanti wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka, terus kemudian semua kabinet nanti akan diserahkan kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi lah yang menentukan komposisi dan bagian-bagiannya. Itu kan isu-isu yang disampaikan oleh komunitas relawan sebelumnya, yaitu Projo gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pada akhirnya membenarkan semua kecurigaan kita. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Jusuf Hamka. Karena hari ini saya membaca berita bahwa Jusuf Hamka mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Ini nggak mengagetkan, nggak mengejutkan, karena ya wajar aja gitu. Dan sebelumnya sudah saya curigai juga akan mendukung Prabowo gitu. Karena pada akhirnya yang namanya Prabowo Subianto mau di branding dengan apapun, dia tetap aja sebagai orang bagian dari Cendana. Dan Jusuf Hamka ya juga masih menjadi bagian dari kelompok Cendana gitu. Karena ketika dia memiliki saham atau sekarang menjadi pemimpin di CMNP, perusahaan CMNP gitu ya. Itu kan juga proses peralihannya dari Mbak Tutut sebagai pendiri perusahaan dan pengendali waktu itu kepada Jusuf Hamka gitu ya. Itu kan nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin diserahkan kepada orang yang tidak bermitra atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelompok Cendana. Jadi kalau sekarang kemudian Jusuf Hamka mendukung Prabowo ya wajar aja, karena yang namanya Cendana pada akhirnya akan bersatu di pemilu. Dan itu sudah kita bisa lihat dari 2 kali Pilpres sebelumnya, yang setiap Pilpres Prabowo selalu akan didampingi oleh Mbak Titi. Jadi seberbeda apapun pemikiran Prabowo dengan Titi, pada akhirnya mereka akan bersatu. Yang namanya Cendana itu nggak mungkin mendukung orang di luar Cendana, kecuali ada kesepakatan, ada kesepahaman, atau ada arahan dari para pemimpin di Cendana itu sendiri gitu. Jadi ya kalau sekarang Jusuf Hamka mendukung Prabowo Subianto ya karena memang satu kelompok ini, satu geng gitu ya. Ya karena kalau kita ingat Jusuf Hamka yang belakangan ini ribut-ribut dengan pemerintah yang menagih utang sebesar 800 miliar atau 179 miliar dari versi yang lain gitu ya. Itu kan dulu di video sebelumnya saya sudah curiga gitu. Jangan-jangan ini dikerahkan sama kelompok atau timnya Prabowo Subianto untuk bikin gonjang-ganjing gitu ya. Untuk bikin sedikit keributan di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena kalau Pak Jokowi approval ratingnya atau kepuasan masyarakat kepada Presiden terlalu tinggi, itu juga nggak baik kepada Prabowo Subianto itu sendiri. Meskipun Prabowo nanti akan didukung atau di-endorse oleh Pak Jokowi gitu ya, tapi kalau Pak Jokowinya masih terlalu kuat gitu ya, itu jadi nggak terlalu baik bagi Prabowo Subianto. Makanya kemudian ketika ada ribut-ribut tagih hutang, seolah-olah Jusuf Hamka itu punya uang ratusan miliar terus kemudian dipinjam sama negara, seolah-olah kayak gitu ya. Pemikiran-pemikiran orang awam dari kelompok pendukung Prabowo Subianto dan kawan-kawan gitu ya. Itu kan setelah itu didukung dengan narasi-narasi soal Mandalika yang rugi, soal utang negara gitu, sehingga saya meyakini bahwa semua ini itu dikendalikan dan diskenariokan memang seperti itu gitu. Jadi tujuannya memang untuk menyerang atau sedikit mengurangi kekuatan Presiden Jokowi itu sendiri. Sehingga dari sini gitu ya, ketika Jusuf Hamka sekarang mendukung Prabowo Subianto, ya akhirnya semua yang saya sampaikan di video sebelumnya gitu ya, itu terbukti. Kayaknya ini emang drama-drama Cendana terbukti sekarang gitu. Ya karena banyak orang nggak ngerti, banyak orang yang nggak tahu bahwa uang 800 miliar atau 179 miliar dari versi yang lain itu kan sebenarnya bukan uang Jusuf Hamka gitu. Orang-orang kan banyak yang ngira seolah-olah itu uangnya Jusuf Hamka gitu. Dan Jusuf Hamka sendiri kan dalam banyak kesempatan selalu menarasikan, memposisikan dirinya sebagai anak kampung gitu ya. Ya rezeki anak kampung yang punya uang ratusan miliar gitu kan. Itu kan selalu seperti itu. Padahal sebenarnya uang yang ditagih itu adalah uang CMNP. Uang perusahaan CMNP yang diletakkan dulu tahun 98 di Bank Yama.
Nah dulu CMNP ini didirikan oleh Mbak Tutut dan dikendalikan oleh Mbak Tutut. Nah uang ini diletakkan di Bank Yama yang juga sebenarnya adalah bank milik Mbak Tutut. Dan tahun 98 ketika ada krisis ekonomi, ada krisis perbankan di mana ada banyak bank-bank di Indonesia itu dinyatakan bangkrut dan tutup, itu Bank Yama termasuk salah satunya. Makanya kemudian pemerintah memberikan bantuan BLBI yang ditandatangani oleh Soeharto itu sendiri. Jadi Soeharto waktu itu memberikan bantuan gitu ya, bantuan likuiditas kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya beberapa di antara itu gitu ya, itu adalah perusahaan-perusahaan milik keluarga Soeharto itu sendiri, termasuk Bank Yama ini gitu. Dikasih bantuan 775 miliar rupiah waktu itu gitu ya, Bank Yama. Terus kemudian itu sampai sekarang dia nggak bayar Bank Yama ini gitu. Dan terus ditagih kan sama Satgas BLBI gitu. Jadi nggak masuk akal rasanya kalau kemudian CMNP atau Jusuf Hamka tiba-tiba menagih kepada pemerintah, padahal sebenarnya dulu Bank Yama ketika bermasalah, ketika bangkrut, itu pemerintah yang memberikan uangnya. Kitalah yang menanggung utangnya, negara inilah yang menanggung utangnya. Lah kok tiba-tiba sekarang Jusuf Hamka menagih kepada pemerintah, kepada negara, tolong dikembalikan uang saya. Padahal itu adalah uangnya CMNP gitu. Uang yang dulu gitu ya, yang dianggap masuk ke dalam Bank Yama atau diletakkan ke dalam Bank Yama dan kemudian dinyatakan bangkrut waktu itu. Dan secara sejarah gitu ya, itu kan secara silsilah kita nggak terlalu bisa melacak kebenarannya. Apakah benar ada sejumlah uang seperti itu atau hanya itu sebagai catatan saja yang tercatat di bank misalkan, kan bisa aja. Sama lah seperti perusahaan dan saham misalkan. Kita bisa aja beli saham tanpa uang sama sekali gitu. Yang penting ada kesepakatan. Di atas kertas setuju, oke aja gitu. Jadi ya aneh rasanya kalau kemudian tiba-tiba sekarang itu Jusuf Hamka menagih hutang kepada pemerintah. Wah, narasinya itu luar biasa. Seolah-olah itu adalah uang milik Jusuf Hamka itu sendiri. Padahal itu cuma muter-muter aja uangnya Mbak Tutut itu juga gitu ya. Dan dari sini kita bisa melihat juga gitu ya bahwa mungkin banyak orang juga nggak percaya apakah Jusuf Hamka ini bagian dari Cendana. Tapi kalau kita ngelihat dari proses peralihan kepemimpinan di CMNP atau kepemilikan di CMNP yang dari semula itu dimiliki, didirikan oleh Mbak Tutut dan sekarang kemudian yang terkenal adalah Jusuf Hamka, itu kan proses peralihannya itu nggak kelihatan, nggak ada. Itu remang-remang lah. Yang tahu ya Jusuf Hamka, Mbak Tutut dan keluarga Cendana itu sendiri. Dan kalau kita mau buka sekarang gitu ya, data-data yang menunjukkan kepemilikan di CMNP, sebenarnya Jusuf Hamka itu hanya memiliki saham sekitar 9,3% saja di sana. Sementara saham mayoritasnya itu masih dikuasai oleh perusahaan di Singapura. Ada dua perusahaan, yaitu BP2S Singapura dan Paribas Singapura Branch Wealth Management, yaitu sebesar 59%. Saham mayoritasnya dikuasai oleh perusahaan ini. Yang kita juga nggak tahu apakah perusahaan Singapura ini sebenarnya juga masih dikuasai oleh Mbak Tutut itu sendiri. Jadi ini cuma muter-muter aja kayaknya gitu ya. Ya karena perusahaan di Singapura ini kan perusahaan tertutup gitu ya. Kita nggak bisa lihat siapa kepemilikan atau siapa yang mengendalikan, sehingga ya dari sini gitu ya, ketika Jusuf Hamka mendukung Prabowo Subianto ya itu wajar aja, dan itu membenarkan drama-drama sebelumnya yang menyerang pemerintah itu atau menagih hutang kepada pemerintah itu sebenarnya ya ada tujuan atau motif politiknya. Dan kalau ditanya sama saya kenapa pengadilan sampai kemudian memenangkan CMNP atau Jusuf Hamka, ya begitulah kekuatan Cendana. Memang nggak kelihatan tapi jelas ada orang-orangnya gitu. Ya sama lah seperti Prabowo Subianto gitu. Mau dikemas gimana pun, mau di branding, mau masuk ke kabinet Pak Jokowi, deket dengan Pak Jokowi dan sebagainya gitu ya. Pada akhirnya dia tetap adalah bagian dari Cendana. Karena Cendana ini ikatannya emosionalnya itu jauh lebih kuat dibandingkan partai politik. Kalau di partai politik, seorang kader bisa berbeda pendapat dengan ketua umumnya. Seorang kader bisa punya pilihan yang berbeda di soal capres di Pilpres 2014 atau 2019 sebelumnya. Kita bisa lihat ada gitu ya, kader partai yang berbeda pendapat dengan keputusan ketua umumnya. Tapi di soal Cendana itu ikatan emosional dan dampak secara kehidupan sosial mereka sehari-hari itu jauh lebih kuat gitu. Ya karena kalau di partai mungkin mereka bisa hidup, kader-kader ini bisa hidup sendiri. Tanpa campur tangan partai mereka bisa hidup. Tapi kalau di kelompok Cendana dengan kekuasaan 32 tahun berkuasa di negara ini gitu ya,
ya semua apa ya namanya ya, jasa atau apa yang mereka dapatkan dalam hidup ini itu sudah mereka rasakan selama berpuluh tahun. Jadi nggak mungkin yang namanya orang cendana kemudian mendukung capres dari luar cendana. Itu nggak mungkin. Jadi ya makanya kalau kemudian sekarang Prabowo, nanti juga ada Mbak Titi, Mbak Tutut, terus kemudian sekarang Jusuf Hamka gabung semua ya. Ya karena memang hubungan emosionalnya itu sangat-sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan partai politik. Sehingga ribut-ribut atau drama nagih-nagih hutang yang dilakukan oleh Jusuf Hamka beberapa minggu yang lalu gitu ya. Itu kalau saya coba lihat dan cek gitu ya. Ini terjadi karena apa gitu? Karena pasti ada motifnya ini, pasti ada apa ya namanya ya, pemantiknya gitu. Ya karena ini kasus kan yang berlarut-larut dari tahun 98, kemudian sidangnya juga sudah tahun 2013 selesai gitu ya. Ini kan sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun gitu ya. Kenapa kemudian muncul sekarang? Gitu. Itu kan pasti ada pemantiknya itu. Nah kayaknya pemantik dari isu ini, drama ini itu adalah juga bagian dari keresahan seorang Prabowo Subianto itu sendiri. Dan itu yang saya sampaikan di video sebelumnya. Karena isu soal nagih utang ini itu bertepatan atau gak lama setelah Prabowo datang ke Solo bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Yang kemudian setelah itu Gibran dipanggil ke Jakarta bertemu dengan Pak Hasto Kristianto. Dan setelah itu Mbak Puan datang ke Solo menemui Mas Gibran. Jadi isu ini gitu ya, itu adalah bagian dari respon yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada Gibran atau cara PDI Perjuangan untuk tetap merangkul Gibran gitu. Karena sampai sekarang kayaknya Gibran masih belum lepas dari PDI Perjuangan atau tidak bisa keluar dari PDI Perjuangan karena juga sudah terikat dengan keluarga atau terikat dengan PDI Perjuangan gitu. Ya begitulah gitu ya. Pada akhirnya yang namanya Cendana, yang namanya Prabowo akan tetap bersama dengan keluarga atau geng dari Cendana, sementara Pak Jokowi dan keluarganya pada akhirnya tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan. Sehingga dari sini dari sini saya bisa melihat dan kita juga harusnya mengerti gitu ya. Kalau sampai nanti Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia gitu ya. Ya semoga itu tidak terjadi. Ya kalaupun terjadi ya mungkin itulah takdir bagi negara ini gitu ya. Tapi bagi saya semoga itu nggak terjadi gitu ya. Ini kan agak meresahkan sebetulnya ya, karena saya juga mendengar dari pernyataan banyak orang yang katanya Pak Jokowi dijanjikan sebagai ketua umum Partai Gerindra, kemudian nanti wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka, terus kemudian semua kabinet nanti akan diserahkan kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi lah yang menentukan komposisi dan bagian-bagiannya. Itu kan isu-isu yang disampaikan oleh komunitas relawan sebelumnya yaitu Projo gitu ya. Dan saya juga cek kayaknya itu memang cukup valid cerita-cerita atau tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi pada akhirnya saya cuma ingin mengingatkan lagi bahwa yang namanya Prabowo Subianto ya itu adalah keluarga Cendana dan dia nggak bisa lepas gitu. Nggak mungkin dia bisa melawan Cendana atau melawan kelompok yang sudah membesarkan dia. Ya karena pada akhirnya dia adalah menantunya Pak Harto dulu gitu. Dan itu nggak bisa diubah gitu. Sejarah itu nggak akan bisa diubah dan nggak akan bisa Prabowo itu melawan kelompok ini gitu. Jadi kalau nanti misalkan, naudzubillahi min dzalik, tiba-tiba Prabowo jadi presiden gitu ya. Dalam bayangan saya, kayaknya uang CMNP yang ditagih sama Jusuf Hamka sebesar 179 miliar atau 800 miliar itu dari versi yang lain gitu ya. Itu kayaknya pemerintah akan bayar. Sementara di sisi lain, utangnya Mbak Tutut atau Bank Yama atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bantuan likuiditas dari BLBI tahun 98 lalu gitu ya, itu kayaknya nggak akan ditagih gitu. Sehingga kalau Prabowo yang jadi Satgas BLBI bubar gitu ya, yang perusahaan-perusahaan milik Cendana nggak usah ditagih semua. Jadi kalau situasi itu terjadi, mau jadi apa negeri ini, itu kan nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lalu gitu. Sehingga ya meskipun sekarang kita sudah dalam zaman demokrasi terbuka, tapi kalau kekuatan dari Cendana itu bangkit lagi dengan segala kekuatan logistik dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan kepada orang-orang yang menagih seperti CMNP atau Jusuf Hamka itu kan membuat kelompok mereka jadi punya power lagi gitu. Karena pada akhirnya yang namanya uang itu sangat berkuasa, sangat-sangat berkuasa. Sehingga
ya saat ini itu Cendana kan masih agak kesulitan gitu ya. Jadi bagi saya jangan sampai kelompok ini berkuasa lagi dan memainkan kekuasaannya. Karena ketika mereka berkuasa, ketika mereka punya logistik dan kekuatan, mereka akan bisa melakukan banyak hal-hal negatif di Indonesia, dan itu sudah pernah menjadi sejarah negeri ini dan nggak perlu kita ulangi lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.